warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maniza Endri, guru dari SDN 009 Sagunung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Hai anak-anak hebat semua. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tanya jawab, siswa dapat memahami konsep ekosistem dengan benar. Melalui pengamatan video, siswa dapat mengklasifikasikan komponen ekosistem dengan benar. Untuk memudahkan anak-anak ibu dalam memahami pelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu bersama-sama ya. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Gimana anak-anak ibu semua? Cukup menyenangkan bukan nyanyinya? Sekarang kita lanjut pelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar ekosistem. Semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau disebut dengan biotik, dan bagian tak hidup disebut dengan abiotik. Lingkungan biotik terdiri atas hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan lingkungan abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan untuk membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah, kemudian air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah seperti cacing. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Nah, ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, di antaranya seekor ayam, seekor kerbau, dan sebuah pohon cemara.
Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah sawah terdapat populasi padi, populasi belut, dan populasi keong. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas danau, komunitas hutan hujan tropis. Seperti halnya juga manusia, hewan juga memilih makanan sebagai sumber makanannya. Tetapi hewan memiliki jenis-jenis makanan tertentu untuk sumber makanannya, seperti tumbuhan maupun hewan lainnya. Maka dari itu, jenis hewan berdasarkan dari makanannya dikelompokkan menjadi 3, yaitu hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan hewan lainnya, dan juga hewan pemakan tumbuhan dan hewan lainnya, atau pemakan segalanya. Hewan pemakan tumbuhan memilih bagian tumbuhan yang dapat dijadikan sumber makanannya. Ada hewan yang memakan daun tumbuhan, ada hewan yang memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan saja. Dan ada juga hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang paling sering dimakan adalah daun, seperti ulat daun yang suka makan daun, jerapah, dan juga rusa yang memakan bagian daun dari tumbuhan. Hewan-hewan ini merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, kambing memakan batang padi atau rumput, sedangkan panda memakan batang bambu. Biji kenari sangat disukai tupai. Bahkan beberapa hewan kecil sering menjadi mangsa hewan yang lebih besar lainnya. Seperti serangga menjadi sumber makanan bagi katak atau kadal. Demikian juga dengan ayam yang menjadi sumber makanan oleh elang. Yang terakhir adalah hewan pemakan segalanya. Contoh dari hewan pemakan segalanya adalah monyet. Monyet suka makan tumbuh-tumbuhan, terlebih buah pisang, dan juga kadang makan daging. Begitu juga dengan ayam. Ayam suka makan biji-biji padi ataupun makan cacing. Jadi kedua hewan ini termasuk ke dalam contoh hewan pemakan segalanya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu jangan lupa mengulang pembelajaran di rumah ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.